Kamu harus punya satu guru atau beberapa guru yang kau pegang untuk menjadi pendidik kula panjenengan yang justru pilih guru menika ndukani kula panjenengan. Kula panjenengan dimarahi sama beliau-beliaunya. Awakmu kurang ini. Tak delok do awakmu saiki malah rada kurang semangat. Ayo semangat maneh. Cari teman yang semacam itu. Para rawuh, beberapa saat yang lalu, beberapa hari yang lalu kawula sowan datang Sayyidil Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh yang Jalsatul Itsnain ini merupakan jalan dakwah, kendaraan dakwah yang ditaksis oleh beliau, dan saya sampaikan datang beliau salamipun panjenengan sedanten. Nyuwun ridhonipun beliau, mugi-mugi kawula panjenengan menika estu-estu dados piantun-piantun ingkang tidak keluar daripada manhaj para salafun saleh, dari langkah-langkah yang telah dicontohkan oleh para pendahulu kawula panjenengan sampai bersambung kepada baginda Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu yang menjadi pesan beliau dalam beberapa poin yang disampaikan oleh beliau ketika kita duduk. Di antaranya beliau menyampaikan bahwa kita pada saat-saat yang semacam ini hendaknya tidak menyibukkan diri dengan sesuatu kecuali sesuatu itu adalah menambahkan kecintaan kita, kedekatan kita dengan Allah dan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tetap tidak keluar daripada ajaran dan percontohan yang dicontohkan oleh para salaf di dalam menyikapi hal apapun, tidak membalas sesuatu yang tidak baik dengan ketidakbaikan pula. Kawula panjenengan di dalam majelis yang semacam dalu menika tidak pernah diajarkan untuk membenci siapapun di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun polemiknya, apapun yang sedang hangat, baik itu politik, mau pilpres, mau itu pilkada dan pil-pil yang lainnya, kawula panjenengan semuanya tidak pernah ikut membahas hal tersebut karena masih banyak hal-hal yang berkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga yang dibawa daripada syariatnya yang perlu kita tanamkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang semacam ini diadakan harapannya setiap orang yang ada di dalam majelis ini yang membawa tumpukan dosa, dia akan berdiri dari majelis ini dalam keadaan diampuni dosanya. Sesuai dengan apa yang diajarkan, yang dijanjikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ingkang Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam menika ndawuhaken bahwasannya majalasa qaumun, tidaklah duduk mereka sekelompok manusia, yadhkurunallah, duduk mereka bukan bermain-main, duduk mereka untuk mengingat Tuhan mereka,
Duduk mereka untuk merenungi bagaimana kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala dan segala nikmat yang diberikannya. Duduk mereka untuk mendekatkan mereka kepada penciptanya, memohon ampun atas dosa-dosanya, berzikir mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala, mensucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yadhkurunallah ma jalasa qaumun yadhkurunallah. Tidaklah duduk satu kaum yang mereka itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala illa nadahum munadin minas sama, kecuali mereka itu akan mendapati Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat-malaikatnya untuk menyeru di hadapan mereka. Mereka para malaikat dari langitnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, Qumu maghfuran lakum qad buddilat sayyiatikum hasanah. Berdirilah kalian dari majelis kalian. Setelah usai dari majelis ini dan telah diganti keburukan-keburukan yang ada pada kalian dengan sejumlah itu diganti kebaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma. Diampuni dosanya, diganti keburukannya dengan kebaikan. Itu yang kita harapkan para rawuh hingga dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita menginginkan majelis yang semacam ini menjadi majelis bengkel, yang kita datang dalam keadaan hati kita bobrok karena kecintaan terhadap dunia yang berlebih, karena kecintaan terhadap sesuatu yang di situ membawa sukhut atau bencinya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba, membawa penyakit-penyakit hati, kesombongan, sifat sum'ah, ujub, riya dan lain sebagainya. Dibawa di dalam majelis ini, harapannya kita berdiri dalam kondisi dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadi majelis yang justru ketika kawula panjenengan menika duduk di dalam majelis ini, lalu kita pulang membenci fulan bin fulan. Ketika kita pulang yang tadinya kita tidak mengetahui kesalahannya, kita tahu semua kesalahannya. Seakan-akan kita lupa bahwa kita semua adalah tempatnya salah. Orang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan adalah orang-orang yang bassarahu bi'uyubi nafsi. Orang yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kekurangan dirinya sendiri. Tidak sibuk dengan kekurangan daripada saudara-saudaranya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, i'lam annallaha azza wa jalla, ketahuilah bahwasannya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala idza arada bi 'abdin khairan bassarahu bi 'uyubi nafsihi. Ketika menginginkan kepada hambanya kebaikan, tandanya salah satunya adalah dia selalu ditampakkan dengan kekurangan dirinya, fokus kepada dirinya bukan kepada yang lainnya. Kalau seandainya pandangan hatinya seseorang itu adalah baik, artinya seorang itu dapat melihat kekurangan dirinya, maka dia tidak akan sibuk untuk mengurusi kekurangan orang lain, dan dia tidak mampu melihat kekurangannya. Kalau sudah demikian, Imam Ghazali beliau mengatakan fa idza arafal uyub
Kalau sudah manusia itu mengetahui kekurangan dirinya, amkanahul ilaj, orang itu mampu akan mengobatinya. Bagaimana kula panjenengan akan mengobati hati kula panjenengan, kekurangan kula panjenengan, kalau kita tidak tahu kekurangan kita sendiri? Sebabnya apa? Sibuk dengan kekurangan orang lain. Beliau Imam Ghazali itu mengatakan, kalau pengen kita itu bisa mudah tampak kekurangan diri dan jauh dari pandangan kita kekurangan dan aib orang lain, ada 4 cara. Cara yang pertama adalah ketika kawula panjenengan mau duduk, kita memiliki seorang guru yang dimana guru itu memiliki sifat basir, basir bi uyubin nafsi. Dia itu mengetahui kekurangan muridnya, lalu guru itu tidak segan dan tidak enggan untuk menegurnya, mengobatinya. Kita butuh guru, seorang guru yang semacam itu. Kawula panjenengan butuh seorang pendidik yang ada dalam kehidupan kita, Pak. Jangan sampai kawula panjenengan itu tidak memiliki seorang guru pendidik. Man la syekh, man laisa lahu syekh arif makin marrat hayatu fahuwa mamdudun fil muflisin. Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi beliau mengatakan, barang siapa orang yang tidak memiliki satu guru, seorang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, keilmuannya mumpuni, ketakwaannya hebat, seorang guru yang demikian itu kita tidak memilikinya dan kita tidak mau mendekat kepadanya, maka marat alaihi hayatuh, kehidupannya dia berlalu dari tanggal terus berganti, bulan berganti, tahun berganti, uban mulai tumbuh, mulai menua, tidak memiliki seorang guru yang ada dalam kehidupannya, maka orang itu termasuk orang yang terhitung sebagai orang-orang yang muflisin, orang-orang yang merugi, orang-orang yang bangkrut hidup di atas dunia. Sesibuk apapun panjenengan, kamu harus punya satu guru atau beberapa guru yang kau pegang untuk menjadi pendidik kula panjenengan, yang justru pilih guru menika ndukani kula panjenengan. Kula panjenengan dimarahi sama beliau-beliaunya. Kula panjenengan kadang-kadang ditekan dengan satu hal yang kita menurut kita itu tidak pas, tapi guru itu kita yakini, kita punya masyhad yang kuat, kita punya cara pandang yang baik terhadapnya, bahwa apapun yang dilakukannya semata itu adalah untuk kebaikan kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kunci pertama. Kunci kedua, orang kalau pengen mudah untuk mengetahui kekurangan diri sehingga dia dapat mengobati, adalah memilih satu teman. Ayatluba sadiqan saduqan basiran mutadayyinan. Kita cari di antara teman-teman kita, kerabat kita, patus konco, patus bolo, yang kira-kira piantun menika orang itu adalah orang yang jujur, orang yang benar, orang yang ahli taat, orang yang baik. Kemudian orang itu cenderung terhadap agama, agamis.
orang saleh. Kita pilih, kita minta, kita jalin pertemanan. Inni uhibbuk, sesungguhnya aku mencintaimu. Katakan, sampai tahu orang milih konco terus sampai ngomongi kula tresno kali panjenengan. Dijawab karo koncone sampai tok nglejing. Hombreng sampean. Padahal itu adalah sunnahnya Rasulullah. Mengungkapkan rasa cinta karena Allah kepada seorang manusia, kepada sesama kita, itu sunnah. Kanjeng Nabi itu mengungkapkan cintanya kepada beberapa sahabat. Di antaranya kepada Sayyidina Mu'ad bin Jabal. Ya Mu'ad, wallahi inni la uhibbuk. Demi Allah, sungguhnya aku mencintaimu wahai Mu'ad. Benar-benar mencintaimu wahai Mu'ad. Lalu Kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan satu pesan sebagai pengungkapan bahwa cinta itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala. La tada'anna fi duburi kulli salah. Jangan kau tinggalkan wahai Mu'ad, di setiap selesai sholat kamu mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini pesannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pilih teman itu, lalu pesankan kepadanya, selama kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa taala, hubungan kita, pertemanan kita adalah karena Allah, maka jangan pernah kau tinggalkan aku ketika aku jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jadilah teman yang selalu terus mengoreksi diriku, kekuranganku. Begitu pula jika kau terpleset di dalam pengaruh-pengaruh saat ini, saya akan mengingatkanmu. Ini adalah salah satu bentuk, Pak. Nggih Bu, nggih? Agar supaya kita itu dapat mengetahui bagaimana kekurangan yang ada pada diri. Kalau panjenengan yang teman itu yulahid ahwalahu wa af'alah. Memperhatikan, ya awakmu kurang ini, tak delok do awakmu saiki malah rada kurang semangat. Ayo semangat maneh. Cari teman yang semacam itu. Aja lek malah awak dhewe gak tahu teko majelis, ora tahu ditegur. Atau jangan cari teman yang ketika awak dhewe niku mulai lemes hadir di majelis-majelis taklim, lemes sholat berjamaah, malah dia itu sungkan menegur kula panjenengan. Jangan cari orang yang seperti itu. Golek wong sing rada nggih gampang nyelentik. Siap napa mboten niki? Awakmu ditegur didik ngono tersinggung. Nggih. Ya Allah, enek wong ngene didik wis krasane gak. Iki mesti aku gara-gara. Nggih. Memang lek wong akhlake niku mboten sae, Pak. Man sa'a khuluquh adzaban nafsah. Wong niku lek akhlake mboten sae niku mengazab dirinya sendiri. Enek wong model ngene merasa seperti ini. Iki mesti iki wong iki negara aku iki gara-gara dhek pegel karo aku, gara-gara mbiyen tak tau tak eneh. Padahal dia adalah karena Allah. Enek kanca status, enek gawe status. Dulur jangan kasih kendor. Biyen awakmu iki sregep, saiki kok males. Iki langsung delok niku kurang ngajar iki bocah iki. Susah, Pak. Akhirnya apa? Orang yang demikian ini berhubungan dengan orang lain niku mboten sae. Kemanapun berjumpa dengan seorang niku mboten bakal nyaman. Duduk bersama dengan orang mboten saged nyaman. Mboten saged ngopi bareng. Nggih. Kenapa? Ya karena seperti itu. Para rawuh ingkang dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor 3. Nggih menika ayyastafida ma'rifata uyubin nafsih min alsinati a'daih. Nah, sallu ala Nabi Muhammad.
Dia itu dapat mengambil manfaat terhadap mengetahui kekurangan kekurangan dirinya melalui lisan-lisan orang yang memusuhinya. Nah, selama ini kula panjenengan lek sampun sumerep, oh itu orang yang membenci saya, kira-kira omongannya mbok rungokne apa ora? Hah? Omongannya sampai midhangetaken apa mboten? Dengarkan omongannya, karena bisa jadi selama ini kau punya sahabat, selama ini kau punya teman, selama ini kau punya rekan, itu semuanya niku mudahana, jilat, menjadi penjilat dalam kehidupanmu. Artinya apa? Awakmu elak, awakmu apik tetap dipuji oleh dia. Dia nggak bisa dan dia nggak mampu menegur kamu ketika kamu dalam kegelinciran, ketika kamu dalam kesalahan. Kenapa? Karena dia khawatir kehilanganmu. Karena khawatir kehilangan manfaat berteman denganmu. Nah, kadang-kadang begitu. Sungkan. Duwe kanca niku kadang-kadang gak jujur. Aku wong apik ora to, Pak? Sampeyan niku wis terbaik sak Kediri. Nah, aku ora tau lho, Pak, duwe kanca wong koyo sampeyan iki. Lek muji niku masyaallah, tapi lek duwe kesalahan gak tahu gelem nase. Ya karena satu itu, ya mungkin roh sampeyan niku gampang tersinggungan. Sallallahu Nabi Muhammad. Tapi justru kita perlu lisan-lisan orang-orang yang mencaci itu untuk agar supaya kita tahu kekurangan kita. Ini terutama nih orang-orang yang banyak dimuliakan di masyarakat nih. Yang isine niku namung wong sing muji, isine niku namung tiang-tiang ingkang ngelem, orang-orang yang mendukung. Semakin dia itu dalam keadaan tinggi, wah, semakin lupa akan bagaimana kekurangan dirinya, wah, semakin degek. Tapi dengan lisan-lisan para pencaci, lisan-lisan mereka orang yang memusuhimu, kamu akan tahu siapa dirimu. Kenapa? Fa inna aina sukhti tud'ul masawiyah. Karena orang itu kalau sudah benci kepadamu, Pak, sing metu kok lisane niku namung eleke sampean. Halo. Wong sing pegel karo sampean, maksud sampean niku wong sing penuh dengan kebaikan, sing diungkapne kalih wong sing pegel karo sampean niku sing elek apa sing apik? Sing apik ya apa? Lali. Nggih napa to? Maka ambil manfaat ketika ada orang yang tidak suka denganmu, orang yang membencimu, ambil manfaat itu omongannya, ambil manfaat itu cercaannya, caciannya, ambil manfaat. Jangan kau caci balik. Kamu cukup tahu bahwa oh ini diutus oleh Allah untuk memperbaiki saya ini. Ya walaupun dia itu nggak benar, yang diungkapkan adalah fitnahan, adalah tuduhan, tapi ini mungkin ada benarnya. Karena selama ini saya tertutup dengan sifat ujub yang ada pada diri saya, dengan sifat bangga kepada diri saya sendiri. Saya nggak ngerasa bahwa saya adalah pelaku ini dan itu. Ini mungkin adalah orang yang jujur, bisa jadi saya ambil. Khudil hikmata min ayyi wi'ain kharajat. Ambil hikmah dari manapun itu tempat keluarnya. Sampai tahu nggak? Makan telur, suka makan telur? Lek dahar lauk telur sering. Kula niku lek mboten gawe ndok ngoten kurang marem Mas yo enek liya-liyane ndok mangga nomor 1. Ya. Kadang-kadang ana sing ngono. Nggih. Iki lho muka-muka ndok-ndok. Para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika awak dhewe niku dahar telur apa tahu sampai niku mbayangne kon ndi mentune. Halo.
Arep mangan terus bayang niki metune kondi ngono kan gak beres niki akhir. Kita bisa menikmati telur itu walaupun kita tahu keluarnya dari mana, Pak. Kadang-kadang tencangkang telurnya niku garing-garing niku. Ngapunten niku lah kotoran nggih. Tapi yang Anda biasa saja, Anda pecah, Anda goreng, Anda makan. Gak pernah Anda bayangkan lek ngeden piye ini. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Maka Anda kenapa bisa memakan telur, mengambil nutrisi dalam telur tanpa melihat di mana dia keluar? Kenapa kamu tidak mampu untuk mengambil cacian makian dari orang-orang yang membenci kamu? Banyak hikmah untuk kebaikan diri kamu, untuk bercermin siapa kamu. Mungkin selama ini kamu sedang maghrur, tertipu dengan pujian orang lain. Kamu lupa bahwa kamu bisa berposisi pada sesuai dengan cacian orang itu. Ketika kamu dapat mengambil hikmah itu, maka kamu akan bisa membenahi diri dari kekurangan-kekurangan kula panjenengan. Niku ingkang kaping pinten? Kaping 3. Ingkang kaping sekawan, ayyukhalitan nas, sing kathah kumpul karo tiyang. Sing kathah kumpul kali napa? Kumpul. Di majelis ini katakan ini ada orang 500 orang. Dari 500 orang sampai bisa enggak melihat 500 orang itu adalah semuanya baik? Mboten. Macam-macam. Mereka ada yang begini, mereka ada yang begitu. Nggih napa mboten? Nggih napa mboten? Maka para rawuh ingkang dipun rahmati Allah Subhanahu wa taala, fa kullu ma ra'ahu madhmuman fi ma bainal khalqi falyutalib nafsahu bihi wa yunsibha ilaih. Ketika kamu melihat sesuatu yang tercela yang ada pada orang, kan orang itu macam-macam. Ono sing model ngene, ono wong niku duwe awak dhewe kan duwe kanca Pak nggih. Kadang-kadang lek ngomong niku pedes. Jawab lah ceplos. Bar yo bar tapi nggih lah. Jawab lah ceplos. Ana tiyang niku ngeplaan saumpama guyone niku menyakiti. Atau ada orang yang pelit. Lek urusan apa niku wah masyaallah semangat, tapi lek kadung kena krungu dhuwit ngono langsung ilang. Kan ada orang-orang semacam itu nggih napa mboten? Oke teko wonge. Kadang-kadang begitu kita kumpul, kita tahu karakter-karakter ini yang tidak baik, ini yang tidak baik, ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika kita mengetahui ketidakbaikan saudara kita, ketidakbaikan orang lain yang ada di sekeliling kita, kita tuntutkan kepada diri kita, lek aku model ngono kuwi terus piye? Jangan sampai saya semacam itu. Dinisbatkan kepada dirinya, kile aku sing model ngene iki, wah aku loro ya. Duwe kanca model ngeten iki sing ngomong ceplas-ceplos aku iki tersinggung. Oh berarti aku iki gak oleh lek ngomong niku ceplas. Faham? Kumpul kali menungso mendapati mereka ada yang tidak berkesesuaian dengan syariat Kanjeng Nabi, kita pandang. Karena apa? Karena al-mu'min mir'atul mu'min. Orang yang beriman itu adalah cerminan orang yang beriman yang lainnya. Jadikan mereka sebagai kaca. Sehingga dengan begitu kamu akan termotivasi agar supaya jauh dari sifat-sifat yang ada pada orang yang tidak baik. Dengan itu, 4 hal itu kamu akan tahu banyaknya kekuranganmu dan kamu akan mudah bisa mengobatinya. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Karena para rawuh, hati ini adalah tempat mahallu nadharillah, tempat di mana Allah akan memandang kepada hambanya. Baik dan tidaknya seorang
Yang dilihat oleh Allah menika adalah bagaimana hatinya. Sebaik apapun amalnya, ibadahnya sekelas para aulia, zikirnya sekelas para orang-orang yang ahli zikir, tapi hatinya salah, kira-kira wonten boboti teng ngarsane Gusti Allah napa mboten? Hati. Pramila menika para rawuh, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika natus dawuhaken, inna abdala ummati la yadkhulunal jannata bikasrati salatin wala siyamin bal bisalamatis sudur wa sakhawatin nufus warahmah bikulli muslim. Kanjeng Nabi niku ndawuhaken, abdal saking umate Kanjeng Rasul, para wali-wali abdalipun Gusti Allah, wong-wong kekasihipun Gusti Allah niku, mereka tidak masuk surga dengan banyak sholatnya, dengan banyak puasanya, bukan. Walaupun mereka banyak sholat, banyak puasa, tapi bukan itu alasannya. Tapi bal bi salamatis sudur, selamat dadane, selamat atine, dermawan dirinya, rela terhadap nikmat yang ada pada orang lain. Dia merasa cukup dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam hatinya penuh dengan rahmat, penuh dengan kasih sayang terhadap muslim yang lainnya. Para rawuh, ini kunci kawula panjenengan untuk menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi majelis model ngeten niki untuk mengetahui kekurangan diri kita, pejam mata dari kekurangan orang lain, kita perhatikan bagaimana hati kawula panjenengan menika. Jangan sampai kita punya hati ini punya benci kepada saudara-saudara kawula panjenengan. Shallu ala Nabi Muhammad. Salamatus sudur, selamatkan hati kawula panjenengan. Adakan di dalam hati kawula panjenengan itu rasa rahmat, Pak. Rahmat ketika melihat orang yang maksiat, ditulungi karena rahmatnya. Ketika ada orang yang dalam kondisi dihinakan, ditulungi karena apa? Karena ada rahmatnya. Ketika ada orang yang dalam kebaikan, disupport karena rahmatnya, karena belas kasihnya kepada seorang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan justru menjadi orang yang memusuhi muslim-muslim yang lainnya, bukan justru menjadi orang yang kemudian sibuk menyakiti hati, memecah hati orang muslim, mencaci maki, baik di media sosial maupun di alam nyata, di dunia nyata maupun dunia maya. Hati-hati, hati-hati. Kita tidak diajarkan untuk saling mencaci, pecah belah umat, tidak, tapi saling kasih sayang antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai hadirkan, Pak, ketika panjenengan mencaci, menyakiti hati seorang umatnya Nabi Muhammad, kau secara tidak langsung menyakiti hatinya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah natos dawuhaken, man adza mu'minan faqad adzani, barang siapa yang menyakiti hatinya orang yang beriman, dia menyakiti aku. Wa man adzani faqad adzallah, orang yang menyakiti aku berarti dia itu menyakiti Allah, dia berperang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man adzallah, barang siapa yang menyakiti Allah, yang dia itu membangkang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siap-siap saja tempat duduknya adalah di nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fal'iyadu billahi min, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala dadosaken kawula panjenengan menika dengan hadir majelis menika diperbaiki hati kula panjenengan.
Mugi-mugi Gusti Allah Subhanahu wa taala akan memandang hati kula panjenengan dan di dalamnya terdapat kecintaan kepada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup ini kemuliaan Nabi Muhammad dalam hati kula panjenengan. Hidup kerinduan kecintaan terhadap Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Rabb, Kau berikan panjang umur kepada kami. Kau berikan umur sisa waktu kepada kami yang terus berjalan. Umur kami sejatinya tidak bertambah tapi berkurang, ya Rabb. Kesempatan kami untuk mengabdi kepadamu, kesempatan kami untuk menyembahmu, kesempatan kami untuk berbuat sesuai dengan perintahmu semakin kau hilangkan, semakin kau cabut, semakin kau ambil, ya Rabb. Maka kami bersyukur kepadamu, ya Allah, Kau berikan kesempatan, Kau berikan taufik, kekuatan kepada kami hadir di majelis ini untuk mengambil kemanfaatan-kemanfaatannya. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut asma Allah Subhanahu wa taala, kawula panjenengan mugi-mugi dipun padangi manahipun dening Allah Subhanahu wa taala. Jadikan majelis ini adalah majelis pertobatan kawula panjenengan dari semua kemaksiatan yang kita lakukan. Kita semua tahu kekurangan diri kita. Kita semua tahu dosa-dosa yang sampai saat ini masih kita kerjakan. Kita tahu, Pak. Sebaik apapun kau di pandangan manusia, tapi Allah tahu bagaimana penyakit yang ada pada dirimu. Mungkin kita susah menghilangkannya. Mungkin kita tidak mampu untuk memberhentikannya, tapi kita punya Allah. Kita minta Allah yang maha mentakdirkan kepada diri-diri manusia. Kita minta Allah Subhanahu wa taala berikan taufik untuk menjadi hamba-hamba yang dicintainya. Sebutlah dengan penghormatan dan keagungan, dengan mengagungkan Allah, asmanya, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah.